kami dari kelompok 5. Halo, aku Bunga Sabita Kala. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang pengertian dari konsiliasi. Pengertian konsiliasi adalah: konsiliasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau yang biasa disebut dengan alternative dispute resolution yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai di luar jalur pengadilan. Dalam konsiliasi, pihak-pihak yang bersengketa menggunakan pihak ketiga yang netral yang biasa disebut dengan konsiliator untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Konsiliasi adalah proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga atau konsiliator, di mana konsiliator berperan sebagai fasilitator yang memberikan saran, rekomendasi, atau pandangan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Tidak seperti arbitrase atau pengadilan, keputusan dalam konsiliasi tidak bersifat mengikat, kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk menerima solusi yang disarankan. Konsiliator diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau organisasi buruh. Segala persyaratan untuk menjadi pejabat konsiliator diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana tugas terpenting dari konsiliator adalah memanggil para saksi atau para pihak terkait dalam paling lama 7 hari setelah menerima penyelesaian dari konsiliator. Dalam proses konsiliasi, ada beberapa pihak utama yang terlibat, yaitu yang pertama, pihak yang bersengketa, yang kedua, konsiliator, ketiga, penasehat atau kuasa hukum, keempat, lembaga konsiliasi, dan yang terakhir, saksi atau ahli, itu jika diperlukan. Halo, nama saya Ivan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap dan mekanisme konsiliasi. Mekanisme konsiliasi meliputi 1. Netralitas. Artinya, konsiliator harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. 2. Kerahasiaan. Maksudnya, proses konsiliasi bersifat rahasia, yang berarti semua informasi yang dibahas tidak dapat digunakan dalam proses hukum lain jika konsiliasi tidak berhasil. Yang ketiga, partisipasi aktif. Artinya, semua pihak harus berpartisipasi secara aktif dalam proses ini. Yang keempat, fleksibilitas. Maksudnya, konsiliasi bersifat fleksibel dan pihak-pihak yang dapat menyepakati cara penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan. tahap-tahap konsiliasi adalah: Pertama, pengajuan permohonan. Maksudnya, pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mengajukan permohonan konsiliasi kepada lembaga atau instansi yang berwenang, seperti pengadilan agama atau lembaga mediasi. Yang kedua, penetapan konsiliator. Yang ketiga, persiapan konsiliasi, yaitu konsiliator melakukan persiapan dengan mengumpulkan informasi yang relevan dari kedua belah pihak. Yang keempat, pertemuan konsiliasi, yaitu konsiliator mengadakan pertemuan dengan kedua belah pihak. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, menyusun kesepakatan. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, konsiliator akan membantu menyusun dokumen kesepakatan yang mencakup semua detail yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketujuh, penandatanganan kesepakatan. Artinya, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan yang telah disusun. Yang kedelapan, pelaksanaan kesepakatan. Hai, aku Iif Siti Syarifah. Di sini aku akan menjelaskan tentang regulasi dan dasar hukum dari konsiliasi. Regulasi dari konsiliasi yaitu: Yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau ADR di Indonesia. Konsiliasi, mediasi, dan negosiasi termasuk dalam metode ADR yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam beberapa kasus, para pihak dapat memilih untuk terlebih dahulu mencoba menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke arbitrase formal. Yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Meskipun PERMA ini secara khusus berbicara tentang mediasi, konsep dan prinsip yang diatur di dalamnya memiliki banyak kesamaan dengan konsiliasi, terutama dalam hal mediator atau konsiliator adalah pihak ketiga yang netral dan berfungsi untuk memfasilitasi dialog serta membantu para pihak menemukan kesepakatan. Mediator atau konsiliator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara. Prinsip-prinsip PERMA yang berkaitan dengan mediasi sama seperti dalam konsiliasi. Fokus utama mediasi dan konsiliasi adalah mencapai penyelesaian yang damai, cepat, dan efektif bagi para pihak tanpa harus melalui persidangan yang panjang dan mahal. Adapun regulasi terbaru tentang konsiliasi di Indonesia mencakup beberapa perkembangan penting. Salah satunya adalah peran konsiliasi dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Undang-undang ini menetapkan bahwa konsiliasi harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja, dengan konsiliator yang dipilih berdasarkan keahlian dan kredibilitas. Selain itu, konsiliasi ini sangat bergantung pada itikat baik para pihak untuk mencapai kesepakatan yang diatur dalam bentuk tertulis dan wajib didaftarkan di pengadilan untuk memiliki kekuatan hukum. Adapun dampak hukum dari konsiliasi adalah: Pertama, kesepakatan yang mengikat secara hukum. Yang kedua, kekuatan eksekutorial dalam beberapa kasus. Yang ketiga, tidak ada dampak hukum jika tidak ada kesepakatan. Dan yang keempat, kerahasiaan hasil. Halo, perkenalkan nama saya Husairi Ahmad Al-Baihaqi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan serta kekurangan dari konsiliasi. Kelebihan konsiliasi adalah 1. Proses yang lebih cepat. 2. Biaya yang lebih rendah. 3. Kerahasiaan. 4. Fleksibilitas dalam proses dan solusi. 5. Mengurangi konflik dan menjaga hubungan baik para pihak. 6. Menghindari resiko keputusan yang tidak menguntungkan. 7. Tidak ada rekam jejak publik. Dan yang ke-8, mengurangi kemungkinan terjadinya banding. Sedangkan kekurangan konsiliasi adalah 1. Tidak mengikat secara hukum jika tanpa kesepakatan tertulis. 2. Keterbatasan kekuatan konsiliator. 3. Ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak. 4. Tidak ada jaminan penyelesaian. 5. Tidak ada putusan hukum final. Dan yang ke-6, kurang tepat untuk kasus dengan persoalan hukum yang kompleks. cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Bye.